Saya Nela Rahmadani akan memberikan akun statistika penilaian 1 akan mempresentasikan hasil laporan ujian IELTS semester saya yang berjudul Quality Control Analysis Pie Chart and Process Capability Study. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari analisis laporan ini. Yang pertama, menyusun peta kendali proporsi atau pie chart untuk data kecacatan kabinet piano A dan piano B. Itu kan data saya selama 24 bulan periode pembuatan. Kemudian, mengevaluasi apakah proses produksi berada dalam kondisi terkendali secara statistik berdasarkan proporsi cacatnya. Kemudian, mengidentifikasi dan memperbaiki titik di luar kendali untuk memperoleh pie chart yang lebih stabil. Untuk kapabilitas proses, menghitung durasi waktu perkuliahan menggunakan indeks CP dan CPK terhadap batas spesifikasi LSL 90 menit dan USL 110. Dan terakhir, memberikan interpretasi kapabilitas proses dan menilai apakah proses memenuhi standar yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya masuk ke pie chart analisis. Pertama. Berikut data saya. Data soal pertama saya merupakan observasi pada dua produk produksi kabinet piano cacat, piano A dan piano B selama 24 bulan dengan dua jenis kecacatan, repair dan return. Total sampel yang dianalisis itu 300.000 unit lebih dan total produk cacatnya 7.433 unit dengan proporsi cacat berkisar antara 0,0148 sampai dengan 0,0447. Sumber datasetnya sudah saya letakkan pada PPT. Selanjutnya, sebelum masuk ke hasil pie chart, saya akan menguji asumsi terlebih dahulu pada dua kecacatan produk. Ada kabinet piano A dan kabinet piano B. Yang pertama itu kabinet piano A. Bisa dilihat p-value itu 0,818 dan pada kabinet piano B 0,25. Di mana pada dua produk ini p-value lebih besar daripada alpha sehingga H0 gagal ditolak. Dengan demikian, data kecacatan pada kedua produk bersifat acak dan memenuhi asumsi dasar penyusunan pie chart. Selanjutnya, masuk ke metode pie chart-nya, di mana pie chart ini bertujuan untuk mengukur proporsi cacat pada proses dengan ukuran sampel bervariasi. P dihitung dari rasio cacat per sampel, batas kendali UCL atau LCL dihitung dengan P topi dan ukuran sampelnya. Dan pie chart ini digunakan untuk mendeteksi titik yang menyimpang dan menilai stabilitas prosesnya. Baik, selanjutnya hasil pie chart kabinet piano A. Di mana terdapat dua grafik. Sebelah kiri itu grafik pie chart kabinet piano A sebelum wrap out yang terdapat 4 titik di luar batas atas dan batas bawah. Kemudian sebelah kanannya terdapat grafik pie chart kabinet piano A setelah drop out, alias 4 titik di luar batas kendali tadi telah dihilangkan. Dengan demikian, proses produksi kabinet piano A tetap berada dalam kondisi terkendali secara statistik. Selanjutnya itu hasil pie chart kabinet piano B. Sama seperti sebelumnya, terdapat dua grafik juga, di mana grafik sebelah kiri merupakan pie chart kabinet piano B sebelum dropout. Terdapat sekitar 4 pie chart di luar batas kendali, 3 pie chart di luar batas kendali, dan 1 tepat di batas kendali. Kemudian di grafik sebelahnya, sebelah kanan, itu pie chart kabinet piano B setelah dropout, di mana setelah dilakukan lockout, seluruh titik kembali berada dalam batas kendali. Dengan demikian, proses produksi kabinet piano B dinyatakan terkendali secara statistik. Selanjutnya, soal kedua yaitu proses capability analysis, di mana metodenya itu digunakan untuk menilai kemampuan proses memenuhi batas spesifikasi, dan indikator yang digunakan CP dan CPK.
Kemudian batas spesifikasi durasi perkuliahannya LSL 90 menit dan USL 110 menit. Kondisi ini dilakukan berdasarkan total lama perkuliahan pada beberapa mata kuliah. Dapat dilihat tabelnya pada layar ya, di mana terdapat mata kuliah ADW kelas B, SPM 1 kelas A, Metopen kelas B, Metnom kelas B, Basdat kelas A, dan Lab Big Data kelas 2. Hasilnya dapat dilihat pada layar bahwa berdasarkan analisis kapasitas proses diketahui bahwa rata-rata durasi aktual sebesar 87,83 menit, berada di bawah batas bawah spesifikasi LSL 90 menit. Nilai CP-nya 0,47 menunjukkan bahwa kapabilitas proses sangat rendah dan memiliki variasi yang cukup besar, yaitu CP kurang dari 1. Nilai CPK-nya minus 0,10 menandakan bahwa rata-rata proses bergeser ke arah bawah, yaitu di bawah batas spesifikasi bawah LSL, dan proses tidak konsisten terhadap standar waktu yang diharapkan. Dapat ditemukan bahwa proses dinyatakan tidak memenuhi standarisasi perkuliahan yang telah ditetapkan. Terakhir, kesimpulan, PCAT Kabinet PNOA berada dalam kondisi terkendali secara statistik, baik sebelum maupun setelah drop out, dan tidak ditemukan titik-titik di luar batas kendali. Kemudian, PCAT Kabinet PNB, peta kendali awal menunjukkan beberapa titik di luar kendali, sedangkan adanya spesial variasi, dan setelah dilakukan drop out, proses menjadi stabil dan seluruh titik berada dalam batas kendali. Terakhir, kapabilitas proses durasi kuliah, di mana nilai CP-nya 0,47 dan CPK-nya minus 0,10, menunjukkan bahwa proses durasi perkuliahan belum memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pengendalian proses agar rata-rata durasi meningkat secara variasi waktu, serta variasi waktu berkurang sehingga sesuai dengan batas spesifikasi. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.